Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin dan muslimah, Bapak dan Ibu yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah turunkan kepada kita rahmatnya pada sore hari ini, nikmat air. Di sini hujan nggak ada? Hah? Deras? Karena nggak basahan? Masyaallah. Makrifat, Pak. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah turunnya nikmat air kepada kita. Maka tak boleh seorang muslim mencela yang namanya hujan itu. Dalam Islam kita tidak boleh menghina yang namanya hujan, tidak boleh mencela yang namanya angin, dan tidak boleh mencela yang namanya zaman. Tiga itu dalam Islam. Sebagaimana kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, jangan pernah kalian hinakan zaman itu. Sesungguhnya zaman itu menjadi buruk karena akhlak dan ibadah kalian yang semakin berkurang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita melanjutkan bahasan Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala. Sekarang masuk pada pasal yang ke-8. Setelah sebelumnya kita menjelaskan tentang masalah ibadah, syarat diterimanya amalan. Sekarang kita sampai pada pasal yang ke-8, tingkatan din. Tingkatan din. Saya bacakan dulu terjemahannya dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala. Din adalah ketaatan. Jadi arti din dalam bahasa Arab, dinul Islam, dinul Hanif, artinya adalah ketaatan. Dalam bahasa Arab, dana lahu yadinu dinan, maksudnya ata'ahu, mentaatinya. Din juga disebut millah, dilihat dari segi ketaatan dan kepatuhan kepada syariat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah agama Islam. Ali Imran ayat yang ke-19. Baik, di sini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penulis mendefinisikan din dalam segi bahasa Arab adalah ketaatan. Artinya ketika seorang mengatakan saya beragama dinul Islam, saya beragama Islam, maknanya apa? Saya akan patuh dan tunduk kepada seluruh syariat Islam. Itu maknanya. Jadi agama itu kalau kita bahasa adalah din, Nah, makna din itu sendiri teman-teman sekalian adalah ketaatan. Maka tidak dikatakan orang beragama dengan baik sampai dia tunduk dan patuh kepada dinul Islam. Dan tidak ada agama di seluruh dunia ini yang lebih mulia, yang lebih benar, yang lebih sesuai dengan fitrah kecuali agama Islam. Itu cuma agama Islam, Pak. Dan seluruh ajaran Islam dari A sampai Z-nya, seluruhnya, tentang masalah akidahnya, tentang masalah muamalahnya, tentang masalah perdagangannya, tentang masalah akhlak dan seluruhnya, itu tidak pernah bertentangan dengan fitrah manusia. Kita ambil satu contoh tentang syariat khamar misalnya. Ketika Isra dan Mi'raj Bapak Ibu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diisra'kan dan dimi'rajkan. Isra artinya apa? Perjalanan, dengan buraq, Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, buraq itu dia bisa melompat sejauh mata kita memandang. Dalam hadis sahih seperti itu. Jadi misal kita melihat sekarang pandangan kita sampai pada ujung mobil itu misalnya. Nah, kecepatan buraq itu sampai segitu. Secepat mata memandang dan sejauh mata memandang.
maka sangat wajar Nabi SAW bisa satu malam ya, ke Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, kemudian naik ke atas langit berjumpa dengan para nabi, para rasul, malaikat ya, dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dari balik hijab. Dalam Isra dan Mi'raj Bapak Ibu ya, Nabi sempat sholat sunnah 2 rakaat di Masjidil Aqsa. Setelah Nabi selesai sholat sunnah 2 rakaat, Jibril menawarkan minuman, 2 minuman Pak. Yang satu khamar, yang satu susu. Antum bisa lihat dalam kitab Syarah Aqidah Ahlu Sunnah. Di situ Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas menukilkan riwayat itu. Jadi riwayatnya sahih gitu. Jibril ya kasih 2 minuman. Yang satu khamar, yang satu susu. Kemudian Nabi SAW meminum susu. Dan Jibril mengatakan, wahai Muhammad, wahai Rasulnya Allah, engkau telah memilih fitrahnya manusia. Artinya susu ini adalah bagian dari fitrahnya manusia. Artinya dalam Islam ketika Allah mengharamkan yang namanya khamar, memang seluruh orang gak suka yang namanya khamar, kecuali itu pelaku maksiat. Jangankan pelaku maksiat Pak, orang yang tahu dengan kesehatan, tahu dengan bagaimana menghormati jasad, bagaimana menjaga kesehatan, dia gak akan pernah minum khamar ya. Dia gak suka dengan khamar, dia akan memilih yang namanya susu. Nah dari hadis yang ringkas ini ya, kita bisa mengambil satu kesimpulan, seluruh syariat Islam, baik makanannya, minumannya, semua adalah fitrah. Semua adalah fitrah. Kita berdoa kepada Allah adalah fitrah. Kita butuh itu. Kita bersujud kepada Allah itu adalah fitrah. Kita punya perasaan ya, kita menggantungkan diri kita kepada Allah itu adalah fitrah. Dan fitrahnya manusia ikhwan dan akhwat ya, mereka kalau dalam kesulitan, mereka akan mengetahui ada zat yang maha besar yang bisa membantu mereka, walau mereka bukan orang Islam. Orang-orang musyrik Allah sebutkan dalam surat Al-Qasas dan surat Al-Ankabut ya, fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin. Orang-orang musyrik itu kalau mereka sedang di atas kapal, tiba-tiba datang ombak, tiba-tiba mungkin kapalnya bocor ya, mereka tiba-tiba ketakutan, dan mereka langsung dengan fitrah mereka, refleks kalau bahasa kita sekarang apa ya, otomatis mereka memohon kepada yang bisa membantu mereka, walau mereka tidak beriman sama Islam Pak, tapi fitrah mereka mengatakan ada yang bisa bantu saya nih. Nah itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bedanya orang musyrik dengan orang yang beriman ya, orang musyrik ketika mereka mendapat kesusahan, mereka tiba-tiba langsung mendekatkan diri kepada Allah. Namun ketika mereka sudah diselamatkan, fa idza najjahum ilal barri fa idzahum yusyrikun. Namun setelah Allah menyelamatkan mereka dari ombak yang besar, dari kesulitan hidup, mereka kembali kepada kesyirikan. Itu sifatnya orang-orang musyrik. Maka kita yang beragama dinul Islam, jangan kembali kepada Allah hanya dalam keadaan susah Pak. Ada orang kadang-kadang kalau udah susah baru ingat sama Allah, udah dikasih sakit baru dia ingat kepada Allah. Allah ini Bapak Ibu diingat dalam kondisi senang kita dan dalam kondisi susah kita. Itu adalah tauhid. Itu adalah tauhid. Kalau ada orang ingat kepada Allah hanya dalam kondisi susah, atau ingat hanya kepada Allah dalam kondisi senang, ini orang yang hatinya tidak lurus. Ini orang yang hatinya tidak lurus. Maka dalam surah Ali Imran ayat yang ke-19 ya, Allah menegaskan innad dina indallahil Islam. Tidak ada agama yang diridhoi di sisi Allah kecuali agama Islam saja. Seluruh nabi yang pernah diutus agamanya Islam. Ingat Bapak Ibu, Nabi Adam itu Islam agamanya, Nabi Nuh itu Islam agamanya. Seluruh nabi agamanya Islam, tapi setiap mereka datang dengan syariat yang berbeda-beda. Walikulli ummatin syira'atan wa minhaja. Setiap umat itu kami berikan kepada mereka seorang rasul
atau diutus kepada mereka seorang rasul, dan masing-masing mereka punya syariat yang berbeda-beda. Makanya besok Nabi Isa alaihissalam ketika dia membunuh Dajjal, ya, dan Imam Mahdi yang bersama beliau nantinya, Nabi Isa alaihissalam turun ke dunia ini. Dia tidak membawa syariat sendiri, Pak. Dia ikut dengan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi Isa, Pak. Nabi Isa kan sekarang belum meninggal dunia, dia dinaikkan ke atas langit. Bal rafa'ahu Allahu ilaik. Kami angkat Isa ke atas langit. Ketika datangnya hari kiamat, Dajjal sudah keluar, Nabi Isa turun nanti. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana Isa hayyan," kalau seandainya Isa hidup sekarang alaihi salam, dia wajib ikut kepada syariatku. Itu Nabi Isa tuh. Maka sangat aneh kalau ada orang yang mengatakan kalau kami beda nih. Dalam Islam, Pak, nanti kita bahas ada 3 tingkatan, ya. Orang Islam itu ada 3 tingkatan. Setiap tingkatnya berbeda kualitasnya. Setiap tingkatnya berbeda besok pahalanya, beda. Dalam Islam ada namanya muslim, nanti kita bahas. Ini tingkatan yang paling rendah, muslim. Yang kedua ada mukmin. Yang ketiga adalah muhsin. Ini yang paling dahsyat nih, muhsin, ya. Nah, dalam agama atau dalam pemahaman yang lain, ya, ada sebuah firqah namanya Sufiyah, ya, orang-orang tarekat, ya. Mereka juga punya tingkatan. Yang pertama adalah syariat, yang kedua adalah ma'rifat, yang ketiga adalah tariqat. Benar nggak urutannya, ya? Yang sesat-sesatnya susah dihafal, ya. Yang pertama adalah syariat, yang kedua adalah ma'rifat, yang ketiga hakikat. Salah. Yang ketiga adalah hakikat, kelompoknya namanya tariqat. Subhanallah, Pak, alangkah berbedanya mereka dengan Islam yang sesungguhnya. Dalam Islam, mau dia tingkatan pertama muslim, mau dia tingkatan kedua mukmin, mau dia tingkatan ketiga muhsin, tetap dia wajib mengerjakan seluruh perintah Allah. Wajib salat, wajib zakat, wajib haji kalau mampu, wajib hanya menyembah kepada Allah. Sama semua aturan mereka. Tapi mereka berbeda dalam masalah kualitas saja. Nah, adapun orang-orang yang membagi Islam menjadi 3 dengan pemahaman yang salah. Pertama adalah syariat. Jadi menurut orang-orang itu, antum ini semua tingkatan terendah semua. Karena antum masih syariat. Antum masih duduk dengarkan hadis, antum masih duduk kemudian sholat wajib, itu syariat kata mereka. Nah, tingkatan syariat ini, kenapa mereka harus sholat, kenapa mereka harus haji, kenapa mereka harus zakat? Karena mereka belum sempurna imannya kata mereka. Maka mereka dilatih untuk sholat, dilatih untuk membaca Al-Quran, dilatih untuk membayar zakat, supaya mereka sempurna imannya. Nah, mereka nanti naik pada tingkat yang kedua, namanya adalah ma'rifat. Nah, kalau sudah ma'rifat, ya, lebih hebat lagi, Pak. Kalau udah tingkatan ma'rifat, ya, mereka tidak perlu sholat, tidak perlu zakat, sudah ma'rifat, sudah tahu. Karena bagi mereka tujuan sholat itu adalah untuk meningkatkan keimanan. Iman kami sudah meningkat, kata mereka, ngapain sholat lagi? Yang kedua nih, ma'rifat. Yang lebih parah setelah mereka sampai kepada tingkat ma'rifat yang namanya hakikat. Hakikat ini yang lebih dahsyat. Ujung-ujungnya orang bisa mengaku sebagai Tuhan. Hakikat. Misal begini, Pak, ya. Mana gelas ini, apa namanya ini? Ini gelas kan? Gelas ini kan? Gelas tuh yang mana, Pak? Mana yang gelas tuh? Ini plastik nih, kaca. Begitu mereka memahami agama. Misalnya, ini kan gelas. Mana yang gelas itu? Gelas itu yang mana? Gitu. Ini kan tisu kan? Tisu itu yang mana? Kata dia. Jadi begitu mereka kebingungan memahami yang namanya agama. Begitu mereka juga mengartikan dengan Allah, dengan baca Quran. Quran itu yang mana kata mereka? Kalau Quran yang sekarang kita baca itu namanya syariat, masih rendah tingkatannya. Jadi kalau orang hafal 30 juz, ya, itu syariat kata mereka. Masih rendahan, masih butuh dengan buku. Subhanallah. Tapi kalau sudah hakikat,
Quran itu bukan ini, kata dia. Quran itu macam-macam, adalah perunungan. Quran itu adalah kekhusyukan, macam-macam. Dan begitu mereka memahami juga zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan gelas, Pak. Ini kaca dicampur dengan itu, kemudian jadi seperti ini. Ya, gitulah. Ini bahlul, yang dengar pun jadi bahlul, memang susah gitu. Memahaminya susah. Itulah agamanya orang-orang yang tidak kembali kepada Quran dan Sunnah. Maka ingin saya katakan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akidah ahlu sunnah itu akidah yang paling gampang dipahami. Misal ketika Allah mengatakan Allah berada di atas langit, udah, Allah di atas langit, Allah di atas langit, jangan ragu lagi. Tapi ada sebagian orang punya pemahaman Allah tidak di atas langit. Yang di atas langit itu kuasanya, yang di atas langit itu hanya sekedar kekuasaannya, susah dipahami, Pak. Susah dipahami. Allah turun setiap sepertiga malam terakhir. Ahlu sunnah meyakini Allah benar-benar turun, ya. Tapi turunnya Allah tidak seperti turunnya makhluk. Maka sangat aneh kalau ada ustadz yang bilang, jangan bilang Allah itu turun ke dunia, itu nggak sopan. Karena kalau Allah turun ke dunia berarti Allah itu banyak, kata dia. Siapa yang turun di Amerika? Siapa yang turun di sini? Kalau di sini malam, kan di Amerika juga siang, macam-macam. Berarti Allah itu banyak, kata dia. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, orang musyabbih, ya, orang yang menyamakan Allah dengan makhluk, ya, itulah orang-orang yang tersesat akidahnya. Ahlussunnah mengatakan Allah turun ke langit dunia. Memang Allah yang turun, tetapi turunnya Allah sesuai dengan kesempurnaannya Allah, bukan seperti turunnya makhluk. Tapi Allah turun yang kita pahami. Nah, ini namanya dinul Islam, memahami agama, ya, kembali dengan Al-Quran dan hadis Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sedangkan tingkatan din itu adalah, ya, beliau sebutkan ada 3 tingkatan, ya. Yang pertama Islam, ya. Menurut bahasa Islam berarti masuk dalam kedamaian. Dikatakan aslama amruhu ilallah, artinya menyerahkan perkaranya kepada Allah. Dikatakan aslam artinya masuk dalam agama Islam. Jadi secara bahasa Islam itu adalah perdamaian. Juga secara bahasa Islam itu adalah artinya keselamatan. Maka di antara surat Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam kepada raja-raja ketika Nabi sedang mendakwahkan Islam, terkadang Nabi hanya menulis 2 kalimat, aslim taslam. Masuk Islam, kalian pasti selamat. Ini juga kalimat Umar bin Khattab ketika mengajak orang-orang kafir Quraisy masuk Islam. Kata Umar, aslim taslam. Masuk Islam kalian sekarang, kalian akan selamat. Keluarga kalian selamat, harta kalian selamat, kehormatan kalian selamat. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika mengajak manusia kepada Islam. Maka kalau Islam maknanya adalah perdamaian, dengan bahasan yang pertama, di kalimat yang pertama, berarti setiap orang yang masuk Islam akan merasakan kedamaian, Pak. Damai hatinya itu. Damainya Islam itu dirasakan oleh orang Islam itu sendiri atau orang yang merasa sekitarnya. Agama yang damai Islam itu. Misalnya kita hidup di sebuah kampung, ya. Antum sebagai muslim di sana. Muslimnya banyak misalnya. Nah, kalau ada orang-orang Nasrani di sekitar kampung itu, mereka pasti aman. Tapi kalau dibalik belum tentu, Pak. Misalnya ada sebuah negeri mayoritas Islam. Hidup di sana orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, dipastikan mereka terlindungi. Karena Islam tidak pernah menzolimi siapapun. Dalam surah Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist." Hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang beriman, berlaku adillah kalian. Allah sebutkan berikutnya, Pak. Ingat ini ya, kalimat ini ya. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sampai kebencian kalian, permusuhan kalian kepada suatu kaum membuat kalian tidak berlaku adil. Itu Islam, Pak.
Kalau kita punya musuh orang kafir, punya musuh teman kantor, mungkin orang Nasrani, mungkin musuh dalam masalah dunia lah, tetap Islam menyuruh kita berlaku adil kepada mereka. Kalau mereka punya jatah ya kita berikan. Itu Islam. Maka gak benar kalau ada orang yang bilang, Ustadz, dia kan kafir Ustadz, dia gak beriman sama Allah Ustadz, masa gak boleh kita ambil uangnya? Gak boleh juga. Walaupun dia orang kafir, walaupun dia orang yang tidak beragama Islam. Maka ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ya, semangat dalam beragama Islam itu semangat perdamaian. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di awal-awal dakwah Islam, ketika Nabi berumur 20 tahun, Pak, ada sebuah kejadian namanya Hilful Fudul. Kalau antum baca buku sejarah, nanti di awalnya ada Hilful Fudul, sumpah setia. Hilful Fudul ini terjadi kenapa? Karena ada seorang kabilah, ada sebuah kabilah dari kabilah Zabid. Ada satu orang dari Yaman, dia datang ke Mekah, Pak. Nabi belum diangkat sebagai seorang rasul ya, masih berumur 24 tahun dan belum menikah dengan Khadijah pada waktu itu. Dia datang dari negeri Yaman, dia bawa barang, ya. Kemudian tiba-tiba ada satu orang, Al-Amr namanya, Ibn Qais kalau saya tidak salah, ya. Dia dari pemuka Quraisy, Pak. Dia beli barang itu, ya, tapi dengan kezaliman. Ada yang mengatakan dia beli tapi dia tidak bayar. Dia rebut barang itu, kemudian dia kabur, orang Quraisy ini. Kemudian orang ini dari suku Zabid ini, dari Yaman ini teriak-teriak, barang saya diambil, barang saya diambil, ya. Tapi tidak ada satupun penduduk Makkah yang peduli. Karena kebiasaannya orang-orang Makkah, Pak, kalau yang teriak, kalau yang dizolimi bukan dari suku mereka, bukan dari suku yang terpandang, biarin aja udah. Dia teriak-teriak, ya. Saya dizolimi, barang saya diambil, kata dia. Akhirnya dia teriak dan dia pergi ke atas bukit Abu Qubais namanya. Bukit Abu Qubais ini Bapak Ibu selalu disebutkan itu tempat mengumumkan perkara yang penting di sana untuk mengumpulkan manusia. Dia naik, dia teriak, wahai orang-orang Quraisy, wahai Bani Hashim, disebutkan semua suku di kota Makkah. Barang saya diambil, saya dizolimi. Gak ada orang yang dengar, gak ada orang yang peduli. Akhirnya Zubair bin Abdul Muttalib, ya, Zubair bin Abdul Muttalib, dia punya inisiatif, ya. Dia punya hati yang baik, hati yang mulia pada waktu itu. Akhirnya dia bilang, kita kumpulkan semua orang penduduk Makkah, kita berkumpul di rumah Abdullah bin Jada'an. Abdullah bin Jada'an ini Bapak Ibu orang terpandang di kota Makkah. Kalau ada masalah-masalah ngumpul di rumah dia. Maka berkumpullah di situ pemuka-pemuka Quraisy untuk membahas kasus tadi. Ikut di dalamnya Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Maka keluar sebuah perjanjian karena sebab kejadian itu, siapapun yang datang ke Mekah, baik orang kaya, baik orang miskin, baik dari suku terpandang atau dari suku yang tidak terpandang, kalau mereka dizolimi, kita akan bantu. Kita akan bantu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah dia diangkat menjadi seorang Rasul, kalau seandainya Islam mengadakan yang semisal dengan itu, saya akan setuju dan ridho dengan perjanjian itu. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena selaras dengan Islamnya Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Islam itu adil kepada siapapun. Dari segi bahasa saja itu sudah menarik Islam itu, Pak. Adil, ya. Jadi Islam itu bukan isya, subuh, zuhur. Ini guru-guru SD ngajarin ini nih Islam. Bukan. Islam itu artinya adalah perdamaian dan keselamatan, ya. Itu dari segi bahasa. Kemudian dari segi syara, ya, Islam berarti pasrah kepada Allah, bertauhid dan tunduk kepadanya, dan taat dan membebaskan diri dari syirik dan para pengikutnya. Ini inti Islam, Pak. Pertama, tunduk kepada Allah. Apa yang Allah halalkan dia nikmati, apa yang Allah haramkan dia tinggalkan, ya. Kemudian taat, ya. Ketika diperintahkan dia bergerak, ketika diperintahkan dia menjalankan perintah Allah. Dan inilah sifatnya para sahabat Bapak Ibu. Sahabat ini kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah, ya. Salah satu sifat mereka tunduk dengan perintah Nabi,
walau tidak tahu hikmahnya apa. Kita mulai mungkin dari seorang nabi pertama, namanya siapa? Nabi Adam alaihissalam. Kalau kita membaca sejarah Nabi Adam, kisah Nabi Adam Bapak Ibu, Nabi Adam dilarang untuk memakan sebuah pohon, ya, mendekati sebuah pohon. Allah mengatakan wala taqraba hadhihi syajarah. Wahai Adam, kau boleh nikmati semua di surga ini, nikmati sudah. Ada sungai madu, sungai susu, semua disuruh nikmati, Pak. Tapi hanya satu, hai Adam dan Hawa, la taqraba hadhihi syajarah. Jangan kau dekati pohon ini, kata Allah. Fatakuna minadh zalimin. Kau nanti akan menjadi orang yang zalim. Di sini Bapak Ibu menarik, ya. Kata para ulama sirah, Allah tidak menyebutkan sebabnya kenapa. Tetapi Adam alaihissalam tetap patuh dan tunduk kepada Allah, walaupun nanti pada akhirnya dia digoda oleh iblis. Itu ada poin tuh, Pak. Ternyata Allah ketika memerintah sesuatu, Allah terserah dia. Mau Allah perintahkan gak ada hikmahnya, tuh haknya Allah. Ketika Allah perintahkan kepada Adam, jangan dekati pohon itu, nanti kamu menjadi orang yang zalim. Allah gak merinci ini pohon bahaya, ini pohon bisa membuat kamu keluar dari surga. Allah gak katakan itu di awal. Allah datang dengan perintah yang global, perintah yang umum. Allah ingin melihat bagaimana ketundukan Adam kepada Allah. Maka jangan tanyakan, Ustadz kenapa subuh 2 rakaat, udah capek-capek bangun cuma 2 rakaat gitu. Kenapa zuhur harus 4 rakaat? Kenapa harus ada zakat, harus ada sedekah? Jangan tanyakan itu. Patuh, tunduk, dapat surga. Itu Islam itu, ya. Jangan banyak bertanya tentang Allah, jalani saja. La yus'alu amma ya'malun wa hum yus'alun. Allah tidak boleh ditanya kenapa dia berbuat. Jangan banyak-banyak tanya tentang Allah, Pak. Kapan Allah itu ada, ya? Berarti kalau Allah itu adalah pertama kali, kapan dia ada? Ini bisa gila kita, Pak. Kemudian nanti kita masuk surga. Coba antum bayangin. Ini antum bisa stres membayangkan itu. Kita masuk surga, ada yang masuk dalam neraka. Yang masuk surga nanti selama-lamanya. Itu sampai kapan selama-lamanya? Yang dalam neraka selama-lamanya sampai kapan? Terus kita ngapain lagi di surga? Terus Allah sejak kapan ada? Itu bisa gila kita. Karena otak kita tidak dirancang oleh Allah sampai pada kekuatan yang seperti itu. Terbatas kita, Pak. Terbatas kemampuan kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat Bapak Ibu, dan juga tidak ada ruginya. Jadi orang baik tuh nggak ada ruginya. Apa rugi jadi orang baik, Pak? Suka tersenyum. Kata Nabi, tersenyumlah kalian tersenyum. Bersabar, berhusnuzon, ringan gitu, ya. Maka diantara makna Islam yang kedua dari segi syariat, yaitu orang yang taat dan membebaskan diri dari syirik. Ini sudah kita bahas pada pertemuan masalah kesyirikan. Dalam sebuah hadis yang sahih, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, ada salah seorang sahabat, ya, yang dia menanyakan kepada Rasul, ya Rasulullah, ya, saya dulu di masa jahiliyah atau zahiliyah, Pak? Jahiliyah, ya. Di masa jahiliyah, ya, saya pernah banyak bersedekah wahai Rasul. Saya sering membantu orang-orang miskin. Kalau saya masuk Islam, apakah seluruh sedekah tadi dinilai pahala atau tidak? Kata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil Islam. Kebaikanmu di masa jahiliyah akan dihitung oleh Allah sebagai pahala kalau kau masuk ke dalam agama Islam. Namun tidak sebaliknya, Pak. Jadi kalau kita dulu pernah, atau kalau ada dulu orang kafir, ya, dia belum beragama Islam, dia pernah sedekah, dia pernah bantu orang, ya, dia bebaskan hutang orang misalnya, terus dia masuk Islam, semua kebaikan itu Allah hitung semuanya. Allah tetap berikan dia pahala kalau dia masuk Islam. Tapi kalau dibalik tidak bisa. Ada orang, ya, yang tadinya Islam, banyak bersedekah, banyak berzakat, ibadahnya luar biasa, tiba-tiba berbuat syirik, tiba-tiba berbuat murtad dari agama, habis seluruh amalnya, tidak bernilai di hari kiamat, tidak ada manfaat sedikit pun di hari kiamat.
amal yang telah dia kerjakan, walau dia dulu pernah berbuat kebaikan, ya, berbuat kebaikan, tapi dia telah keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang masyhur, hadis tentang malaikat Jibril alaihi salam, ya, di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Ini hadis yang kedua dalam kitab Hadis Arba'in An-Nawawi tentang pertanyaan iman, Islam dan ihsan. Kata para sahabat, ya, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, pada suatu ketika kami sedang duduk-duduk di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat tuh punya sifat, Pak, suka dekat sama Nabi, Pak. Makanya kalau antum gak betah duduk sama ustadz, nah ini hati antum hati-hati. Tapi ustadz yang benar ya. Kalau ustadz yang ngajak minum khamar, ngajak merokok, nah itu ustadznya setengah-setengah normal itu, Pak. Hati-hati, Pak. Subhanallah ikhwan, ya. Saya berkali-kali lihat kejadian, ya, langsung di depan Masjid Nabawi. Pembimbing umrah barengan ngerokok di depan Masjid Nabawi, dia pakai ihram, subhanallah. Dia perintahan lagi sama rombongan umrahnya. Nah, ini mancis, kasih mancis. Merokok, udah pakai ihram masih merokok gitu. Subhanallah. Kebiasaan buruk di Indonesia dibawa-bawa ke tanah suci. Dibawa ke tanah suci. Makanya saya sangat miris sekali kita melihat sebagian ustadz. Kalau dia merokok untuk diri dia sendiri, ya silahkanlah, pribadi dia. Tapi kalau dia ajak-ajak orang untuk merokok juga, ini jadi masalah, Pak. Saya tidak bahas masalah hukumnya, tapi dari segi adab saja, rokok itu udah nggak baik. Udah nggak baik. Kadang-kadang orang merokok ini malah dia marahkan orang yang tidak merokok. Saya pernah, subhanallah ya, saya sedang ponakan saya masih kecil, saya naik waktu di atas kereta, Pak. Saya bilang, maaf, ini ada anak kecil, rokoknya tolong dimatikan atau agak menjauh lah. Dia bilang, kalau nggak mau nyium rokok, hidup di ruang ber AC, kata dia. Subhanallah, saya bilang, ente nggak tahu anak ustaz, kalau tahu anak segan ente. Itu ada orang seperti itu, Pak. Subhanallah ya. Dia tahu dia berbuat salah, tapi dia nggak mau tuh. Nah, dalam konsep ini, hadis ini, para sahabat suka duduk dengan Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebahagiaan bagi mereka. Maka biasakan ikhwan, sering kita duduk dengan para ulama, sering duduk bersama orang-orang saleh. Ya, sampai kata Allah Subhanahu wa taala, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Bersabarlah kalian kalau punya kawan yang baik, punya kawan yang suka mengingat Allah pagi dan sore. Jadi Pak, jangan kita kira mudah berkawan sama orang soleh. Kalau kita nggak kuat berkawan sama orang soleh, kita bisa mental. Contoh sederhana. Antum naik mobil berempat. Mungkin di situ ada teman antum yang sangat soleh sekali. Antum juga soleh, tapi ini lebih soleh dia gitu. Sholatnya nggak pernah terlambat gitu, dia jujur gitu. Sedang naik mobil, masuk ke tol. Antum buru-buru nih semuanya nih. Ada kepentingan dunia, buru-buru. Tiba-tiba dengar suara azan. Yang tiga bilang, lanjut aja, kita ntar sholat di situ aja, masih jam 4 kok gitu. Nanti kita sholatnya setelah acara. Antum bertiga. Tapi ada satu orang bilang, enggak, kita keluar dari tol, kita sholat. Itu Pak, kalau kita nggak jujur dalam berkawan bisa berantem itu. Nanti aja deh sholatnya, antum gimana? Antum itu bersabar gitu tuh, bersabar bersama orang-orang soleh seperti itu. Maka nggak mudah kita dekat dengan para ulama, itu tidak mudah. Makanya perintah Nabi apa? Bersabarlah kalian ketika berteman dengan orang-orang yang soleh. Makanya orang yang mampu duduk lama bersama para ulama, bersama orang soleh, insya Allah perlahan-lahan akan terbuka pintu hidayah untuk dia. Kalau ada preman nih baru taubat, ya, dia mau dengar ceramah ustadz, dia sabar, walaupun dalam hatinya apalah nih yang dibaca ini. Dalam hatinya mungkin tidak ada sabar pengen keluar dari majelis, tapi dia tahan, dia sabar, bisa dapat hidayah di lama-lama. Maka di sini kata Umar bin Khattab, kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
"Idh tala 'alaina rajulun syadidu bayadi thiyab syadidu sawadi sa'ri." Hadis yang masyhur ya. Tiba-tiba datang seseorang laki-laki mengenakan pakaian yang sangat putih. Putih pakaiannya, Pak. Ini menandakan laki-laki disunnahkan memakai baju berwarna warna putih ya. Kalau antum bisa punya baju warna putih banyak, Masya Allah. Tapi itu susah nyucinya ya, Masya Allah. Satu hari pakai udah banyak kotoran di sini ya. Itu baju putih. Tapi kalau antum bisa perbanyak baju putih, itu subhanallah, bersih, bagus. Walaupun boleh baju-baju warna lain boleh. Namun bagi para wanita, baju putih bukan baju yang disunahkan. Bagi wanita ibu-ibu yang di belakang, yang disunnahkan itu atau yang dianjurkan baju berwarna gelap. Walau mungkin tidak harus hitam, Masya Allah bagus ya. Atau mungkin coklat tua, atau mungkin dongkar gelap, itu boleh. Walaupun boleh dia memakai baju warna lain boleh, tidak ada masalah. Tetapi riwayat yang datang kepada kita, mereka memakai semacam burung-burung gagak bajunya, warnanya gelap. Warnanya gelap. Jadi Arab Saudi, Mekah, Madinah, itu wanitanya pakai baju warna hitam bukan karena adat istiadat, bukan. Itu kan adatnya di Arab itu warna hitam, bukan, Pak. Karena mereka membaca riwayat hadis ya. Ketika Nabi mengatakan keluarlah wanita-wanita Ansor dari rumahnya dalam jumlah yang banyak, mereka seperti burung-burung gagak. Bajunya warna hitam, warna gelap. Ada burung gagak warna kuning, Pak. Hah? Burung gagak stres kuning warnanya. Warnanya gelap burung itu, ya. Burung gagak itu warnanya gelap. Nah, maka wanita boleh memakai baju berwarna gelap, itu diutamakan. Maka sebuah kesalahan kalau ada seorang ustadz mewajibkan kepada wanitanya yang hadir di majelisnya, kalau hadir majelis saya ibu-ibu semua pakai baju warna putih. Ini untuk laki-laki baju warna putih ini, ya. Makanya disunahkan bagi para wanita memakai baju warna gelap. Kata Nabi, kata Umar bin Khattab di sini, tiba-tiba muncul seorang laki-laki mengenakan pakaian putih dan rambutnya sangat hitam. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya sangat bersih laki-laki ini. Rambutnya berwarna hitam. Kemudian kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, tidak terlihat pada laki-laki itu bekas-bekas perjalanan. Jadi kayak dia itu bukan dalam safar. Bajunya rapi, rambutnya rapi, seakan-akan dia ini orang yang dekat tinggal dari masjid itulah, ya. Masih rapi seluruh pakaiannya. Karena kalau kita safar, Pak, bentuk kita udah berubah tuh, Pak. Ya. Yang tadinya antum putih udah agak putihnya udah agak menguning sedikit. Rambut udah mulai acak-acakan kan? Tapi Jibril ini nanti ini malaikat Jibril ya. Tapi ini tidak, rambutnya masih rapi semuanya, ya. Kemudian kata Rasulullah, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, la yura alaihi atharus safar. Tidak ada bekas-bekas safar di seluruh tubuh laki-laki itu, ya. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak ada seorang pun sahabat yang tahu dengan laki-laki itu. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, ya. Ini hadis kita angkat karena berkaitan dengan tingkatan din tadi. Kemudian dia duduk di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia, ya, fa asnada rukbatayhi, dia tempelkan lututnya dengan lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adab sebenarnya dalam belajar tuh seperti itu. Semakin dekat kepada orang yang menyampaikan ilmu, ya. Maka sebenarnya majelis itu semakin dekat antum semakin berkah sebenarnya. Karena kalau jauh dari ustadznya macam-macam yang bisa dikerjakan, Pak. HP macam-macam kan. Kadang-kadang bengong sendiri nggak jelas. Tapi kalau di depan itu berbeda. Maka Bapak Ibu, berbeda rasanya duduk di majelis ilmu bagian depan dengan orang yang mungkin tidak hadir di majelis ilmu. Misal live streaming misalnya, itu beda rasanya. Kalau antum hadir duduk di depan, berwuduk sebelumnya, sudah datang awal waktu, itu sudah siap hati menerima pelajaran tuh. Tapi kalau antum di rumah, ya, sering hanya mungkin streaming saja, antum dengar kajian juga, ya, tapi sambil buka mangga, gitu, makan mangga, sampai kubak mangga, gitu. Ini nggak khusyuk udah, ya. Beda, walaupun dia dapat pahala, tapi berbeda keutamaannya, berbeda tingkatan dinnya berbeda. Kemudian yang kedua di sini, Jibril menyebutkan dia meletakkan lututnya
berhadapan atau menempel dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Jibril itu duduk, kata sebagian para ulama, seperti duduk apa ya? Tasyahud yang kedua. Ya. Seperti tasyahud yang kedua. Iftiras. Nah, iftiras, duduknya seperti itu. Maka kata para ulama, itu adab yang paling utama dalam belajar. Adab paling utama dalam belajar. Dulu para salaf disebutkan sebagian mereka ada yang mampu duduk seperti itu selama ilmu disampaikan. Beda Pak rasanya Pak, walaupun tidak wajib ya. Beda rasanya. Antum kalau duduk iftiras, antum dengarkan ilmu, itu kayak siap gitu loh badan kita menerimanya. Dengan orang yang bersender, santai gitu, itu beda rasanya. Pasti beda rasanya. Maka Nabi melarang kita dalam khutbah Jumat untuk apa? Melipat. Jadi mana ada contohnya enggak? Nah gini Pak, pegang tangan gitu Pak. Nah itu dilarang oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam duduk seperti santai gitulah. Pertama, seperti tidak menghormati ilmu, itu satu. Kedua, memang itu posisi duduk yang tidak tepat menerima ilmu. Maka Jibril duduk dengan posisi yang sempurna Pak. Karena dia malaikat yang sempurna ya, aminus sama. Pasti dia mencontohkan yang terbaik kepada para sahabat. Kemudian dia mengatakan ya, fa asnada rukbatayhi ila rukbayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi ya. Kemudian dia duduk di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Nabi. Jadi seperti bermohon ilmu gitu, tolong sampaikan ilmu. Atau seperti orang yang sedang belajar, dia pegang kedua paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan ya Muhammad ya. Kata dia ya Muhammad fa akhbirni anil Islam. Ya, fa akhbirni anil Islam. Ya Rasulullah, wahai Muhammad, kabarkan kepada saya apa itu agama Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan rukun-rukun Islam tadi. Islam ya dijelaskan, mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan salat, membayar zakat, kepuasa Ramadan ya, dan haji kalau mampu. Kemudian kata Jibril, sadaqta, kau benar. Kata Umar bin Khattab, kami heran. Jibril bertanya, tapi dia juga membenarkan, kata Umar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia yang nanya, tapi kok dia yang membenarkan gitu. Kemudian disebutkan yang kedua, ya, fa akhbirni anil iman. Kabarkan kepada saya tentang masalah iman. Kita bahas ringkas saja karena dia bagian dari dalil. Nabi sebutkan iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, rasulnya, kitabnya, qadar baik, qadar buruk, hari kiamat. Kamu benar juga, kata malaikat Jibril. Sampai yang terakhir, kabarkan kepada saya apa itu ihsan. Anta abudallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu ni jenjang yang ketiga. Engkau menyembah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau seandainya engkau tidak melihat Allah, maka pastikan Allah pasti melihat engkau. Ini derajat yang paling tinggi. Tapi kita akan bahas insyaallah setelah salat Isya insyaallah. Wallahu taala alam bisawab. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استقيموا واعتدلوا تراصوا سدوا الخلل دروس ترقبك الصف الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين الله أكبر
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, kita lanjutkan halaman 89. Setelah Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala menyebutkan tentang makna dari Islam, maka yang kedua adalah iman. Tingkatan kedua adalah al-iman. Kita baca, menurut bahasa, iman berarti membenarkan disertai percaya dan amanah. Sedangkan menurut syarak, maksudnya adalah syariat, berarti pernyataan dengan lisan. Artinya orang dikatakan dia beriman, harus dia mengucapkan dengan lisannya, saya beriman, mengucapkan dua kalimat syahadat. Keyakinan dalam hati, dia meyakini dalam hatinya bahwasanya apa yang dia sebutkan dengan lisannya, dia yakini dengan hatinya. Keyakinan dalam hati dan perbuatan dengan anggota badan. Setelah dia ucapkan dengan lisan, dia yakini dengan hati, dan dia tunjukkan dengan amalan, anggota badan. Misal ketika orang mengatakan yang namanya solat adalah wajib, disebutkan solat itu wajib, ya. Kemudian dia percaya dalam hatinya solat adalah ibadah yang wajib, solat fardu lima waktu solat. Dan bentuk iman dia setelah dia menyebutkan dengan hati dan lisannya, maka dia aplikasikan dalam kehidupan dia sehari-hari. Maka tidaklah dikatakan sempurna iman seorang hamba sampai dia mengaplikasikan bentuk keimanannya tadi. Beda sama orang munafik, Pak. Orang munafik mengucapkan dengan lisan, ya. Terkadang mereka contohkan dengan perbuatan, tapi bukan dengan hati mereka. Sebagian orang munafik mengucapkan dengan lisan, ya, meyakini dengan hati mereka, tetapi tidak tujuan dengan perbuatan mereka. Contoh orang-orang munafik yang mereka meyakini dengan lisan, menyebutkan dengan lisan, meyakini dengan hati, tapi tidak mengerjakan. Atau kalaupun mengerjakan, ya malas-malasan. Contoh salat. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang-orang munafik itu tanda mereka dalam urusan salat, mereka meyakini salat itu wajib. Mereka percaya dengan itu. Mereka sebutkan dengan lisan dan mereka yakini dengan hati mereka, tetapi kalau mereka salat malas-malasan atau tidak salat sama sekali. Contoh juga sifatnya orang munafik, Bapak Ibu, ya. Mereka itu suka mengomentari amalan orang, padahal dia sendiri tidak beramal. Itu orang munafik itu. Contoh ketika di perang Tabuk dan di perang-perang yang lain, Nabi mengatakan, siapa di antara kalian wahai para sahabat yang mau bersedekah untuk keperluan jihad? Abu Bakar datang dengan seluruh harta, Umar datang dengan setengah hartanya, sebagian sahabat datang dengan beberapa dirham dan dinar. Tapi ada satu orang sahabat, dia datang dengan 3 biji kurma. Dia mengatakan, ya Rasulullah, cuman ini yang saya punya wahai Rasul, ya.
saya ingin dapat pahala jihad, maka saya kasih 3 kurma. Orang munafik yang hadir di situ, Pak, bisik-bisik. Kata perawi hadis, mereka mengatakan, ngapain tuh 3 biji kurma untuk perlengkapan jihad? Nggak manfaat. Mereka sendiri tidak bersedekah walaupun 1 kurma. Nah, itu orang munafik seperti itu. Suka mengomentari amalan orang, dia sendiri tidak beramal. Misal ada orang yang sedekah untuk masjid, ana 1 juta. Orang munafik bilang itu riya itu. Ini nggak boleh nih. Jangan terbiasa menunjuk orang riya, Pak. Belum tentu orang yang menunjukkan amalnya dia riya, belum tentu. Dan belum tentu juga orang yang menyembunyikan amalnya dia ikhlas, belum tentu. Memang Allah mengatakan in tubdus sadaqati fa ni'mahi. Kalau kalian sedekah terang-terangan itu baik bagi kalian. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi kalau kalian sedekah kemudian sembunyi-sembunyi, itu lebih baik daripada terang-terangan. Namun terang-terangan riya, orang yang sembunyi-sembunyi ikhlas, belum tentu. Nah, orang munafik kalau ada orang sedekah terang-terangan, saya 1 juta, saya 1 semen misalnya. Orang munafik bilang apa? Ya, riya Bapak itu tuh. Ngapa dia sedekah terang-terangan? Dia sendiri tidak sedekah. Itu orang munafik kayak gitu, Pak. Termasuk juga di sini, ya, belum tentu orang yang sedekah sembunyi-sembunyi itu dijamin ikhlas, belum tentu. Karena setan menggoda dalam hati kita, Pak. Ada orang mungkin dia sedekah untuk masjid, sedekah 5 juta. Dia nggak ngomong sama orang, dia sedekah 5 juta dan nggak ada orang yang tahu. Tapi dalam hati apa? Dalam hati dia apa? 1 masjid ini parah nih katanya. 1 masjid ini saya paling soleh. Saya sedekah 5 juta. Cuman dia ngomong dalam hati, Pak. Namanya ujub. Ujub ini awalnya tidak merendahkan orang. Tapi lama-lama ujub kalau disimpan, dia bisa timbul pada kesombongan. Awalnya ujub, awalnya bangga diri, lama-lama jatuh kepada kesombongan. Makanya temannya sombong adalah ujub ini. Kalau orang sudah angkuh, ujub akan jatuh kepada kesombongan. Maka tadi anda katakan belum tentu orang yang sedekah sembunyi-sembunyi juga terjaga imannya, belum tentu. Ada orang bangun iktikaf tengah malam, dia datang ke masjid, sholat dia. Sholat, dia ada orang tahu. Tapi hatinya berbunga-bunga sendiri. 1 komplek nih parah imannya nih. Saya sendiri yang sholat. Kalau tidak sholat, saya tidak akan selamat kampung nih. Ini subhanallah nih, Pak. Ini parah nih. Ini ada orang seperti itu, Pak. Kalau bukan karena saya, dia tidak ngomong sama orang. Dia bermain dengan hatinya sendiri. Ini orang-orang yang ujub, nggak boleh teman-teman sekalian. Ujub ini yang membuat iblis itu dilaknat oleh Allah. Penyakit ujub ini. Awalnya dia angkuh dengan apa dia diciptakan. Ngapain saya sujud kepada Adam ya Allah? Adam itu dari tanah, kata dia. Saya dari api, kata dia. Menurut dia api lebih hebat daripada tanah. Tapi tanah lebih hebat daripada api sebenarnya. Ya. Ada, kita sudah jelaskan makna di antara kenapa tanah lebih hebat daripada, kita sudah jelaskan pada pertemuan yang sebelum-sebelumnya. Baik, kemudian di tingkatan yang ketiga setelah ihsan, setelah mukmin adalah ihsan. Ini tingkatan yang paling tinggi. Orang sudah sampai pada tingkat yang kedua, insya Allah aman, ya. Karena sangat banyak ayat yang memuji orang-orang yang beriman, ya. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Barang siapa beramal soleh baik laki-laki maupun wanita dan dia seorang yang mukmin. Jadi mukmin ini, Pak, insya Allah, ya, sudah sampai pada titik di mana orang itu sudah cocok beribadahnya, sudah benar ibadahnya kalau dia sampai pada derajat mukmin. Arti kalau dia mukmin, dia sudah menikmati ibadah dia. Dia sudah masuk pada kondisi di mana Allah menginginkan kita menjadi orang-orang yang beriman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Di antara makna muslim adalah orang yang beriman, ya. Tapi orang yang Islam belum tentu imannya kuat. Maka derajat yang ketiga setelah itu yaitu adalah al-ihsan, ya. Menurut bahasa, ihsan berarti berbuat kebaikan, yaitu segala sesuatu yang menyenangkan dan terpuji. Dan kata-kata ihsan mempunyai 2 sisi. Pertama, memberikan kebaikan kepada orang lain
Dalam bahasa Arab dikatakan ahsana ila fulan. Dia telah berbuat baik kepada si fulan, ya. Kedua, memperbaiki perbuatannya dengan menyempurnakan dan membaguskannya. Dikatakan ahsana amalah jika ia telah menyempurnakan perbuatannya. Jadi ihsan dalam agama itu ada dua rincian dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Pertama, memberikan kebaikan kepada orang. Orang dikatakan ihsan, derajat yang paling tinggi, dia mulai memberikan kepada orang, Pak. Jadi kalau tadi mukmin, terkadang dia hanya mukmin untuk dirinya sendiri aja. Dia belum sampai pada titik di mana ngajak orang. Itulah kata Syekh Shalih Fauzan. Kalau orang Islam dia hanya menerima, Muslim dia hanya terima. Oh, sholat wajib, dia terima itu. Mukmin dia beribadah, dia khusyuk, tapi dia belum bisa memberikan efek kepada orang lain dari kebaikan yang dia kerjakan. Nah, orang ihsan ini sampai pada titik di mana dia mukmin, dia khusyuk dalam segala ibadahnya, dan dia ajak orang lain untuk berbuat kebaikan. Kata Nabi SAW, man dalla ala khair kafailih. Barang siapa yang menunjukkan sebuah kebaikan, dia akan mendapatkan pahala orang yang mengerjakannya. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu, ya, beramal itu sebenarnya sangat sederhana, Pak. Begitu mudah mendapatkan dosa kita, sebagaimana begitu mudah kita mendapatkan pahala sebenarnya. Contoh saya contohkan diri saya pribadi. Saya pernah ada pengajian di Jakarta Selatan, Mbak. Saya tahu jalannya, ya. Dari Google Map itu sekitar 40 menit misalnya. Dengan suara yang terkadang membuat sakit telinga. Suara Google itu kan suaranya itu agak payah lah gitu kan. Di Google 40 menit, Pak. Mapnya 40 menit. Ada ikhwan ngabari saya, Ustadz, kalau mau ke arah situ Ustadz, ada jalan tikusnya. Maksudnya jalan gangnya, jalan cepatnya. Ternyata subhanallah lebih cepat sekitar 15 menit. Semenjak itu saya lewat situ terus. Saya ingat, subhanallah ini orang ya, berarti setiap saya ke sana dia dapat pahala. Karena dia menunjukkan jalan yang lebih cepat. Nah, begitu seterusnya kebaikan Bapak Ibu. Satu kali antum tunjukkan orang kebaikan, dia mengerjakan, tuh pahalanya terus. Alangkah mudahnya berbuat kebaikan sebenarnya. Sebagaimana alangkah mudahnya orang jatuh kepada dosa. Satu kali antum suruh orang berbuat keburukan dan itu melekat pada diri dia, karena antum ajarkan, ini antum harus hati-hati dari dosa-dosa seperti ini. Sampai ada dosa namanya dosa jariyah, kata sebagian para ulama ya. Namun sebagian lain membantah dosa jariyah tadi ya. Tidak ada dosa jariyah kata sebagian para ulama kalau pelakunya sudah bertaubat. Tidak ada dosa jariyah. Karena kalau dosa jariyah ini ada, oh alangkah banyaknya dosa antum sebenarnya. Dan alangkah banyaknya dosa kita kalau dosa jariyah ada. Contoh misalnya, ada orang dulu ya suka main musik misalnya. Wah, tuh tangannya sampai pecah-pecah main gitar itu. Sampai pecah-pecah main gitar. Dia ajarkan orang-orang musik. Kebetulan dia guru seni musik misalnya. Dia sudah mengajar 10 tahun di sekolah itu, ngajarin orang musik. Udah banyak orang keluar menjadi ahli musik gara-gara dia. Tahun ke-11 dia kenal sama sunnah. Dia tinggalkan musik. Dia bertaubat dari musik itu. Apakah dia masih mendapatkan dosa jariyah karena pernah mengajarkan keburukan? Enggak. Di situ ulama mengatakan tidak setuju dengan dosa jariyah dengan konsep yang seperti itu. Walau ada yang mengatakan dosa jariyah itu ada. Tapi wallahu alam saya lebih condong kepada pendapat yang ini ya. Dosa jariyah itu kalau memang dosa itu pribadi dari kita sudah bertaubat, kita sudah melarang orang untuk meninggalkan itu, insya Allah sudah lepas dosa jariyah tadi. Antum bayangkan berapa 10 tahun ngajar orang musik, kalau sudah bertaubat, tapi dia bisa pintar musik gara-gara antum dapat dosa terus ya, enggak seperti itu, Pak. Ya, tidak seperti itu orang memahami agama. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innamat taubatu 'alal ladzina ya'maluna as-su'. Orang-orang diterima taubatnya ya karena dia berbuat kebodohan sebelum dia mengenal ilmu. Artinya, kalau dia bertaubat karena dosa yang berkaitan antara dia dengan Allah, contoh musik tadi, itu kan kaitan dengan Allah langsung ya. Maka cukup bertaubat kepada Allah. Tapi kalau dosa berkaitan sama manusia, ini yang perlu dihalalkan ya. Perlu minta maaf, perlu meluruskan, itu berbeda ya.
Maka di sini yang poin pertama dikatakan orang itu ihsan ketika dia memberikan kebaikan kepada orang lain. Yang kedua, memperbaiki perbuatannya dengan menyempurnakannya. Contoh ihsan yang kedua, jenis yang kedua, dia sudah memberikan kebaikan kepada orang, tapi dia sempurnakan, Pak. Ya, dia perbaiki caranya, ya. Dia perbagus cara memberikan kebaikan tadi. Contoh misalnya ada orang bersedekah. Ada orang sedekah mungkin ya, dia pengen sedekah nasi misalnya. Dibungkusnya nasi, isinya cabai sama telur dadar. Dia bagi-bagi kepada fakir miskin. Ini sedekah baik kan? Baik, dapat dia pahala dengan sedekah seperti itu. Dia dapat pahala ihsan, berbuat baik. Tapi kalau dia sampai pada titik di mana dia sempurnakan sedekahnya. Misal dia sedekah nasi bungkus, lauknya agak premium sedikit lah, ya kan? Ditambahnya ayamnya, kemudian dibungkusnya bagus, kemudian ada yang mengantarkan ke sana, apalagi ditambah dengan mungkin ucapan-ucapan kebaikan, itu beda. Itu namanya ihsan yang jenis yang rincian yang kedua tadi. Ada orang bertamu silaturahim. Kalau orang yang biasa ihsannya, kebaikannya biasa, dia datang tanpa oleh-oleh gitu. Datang aja, ngomong, kan boleh, ada masalah. Tapi kalau dia ingin menyempurnakan ihsannya, dia datang dengan hadiah, dia datang dengan hadiah untuk orang yang dia temui tadi, itu beda lagi. Maka bahasa Rasul kita sallallahu dalam sebuah hadis yang sahih, kalau kalian hendak berkunjung ke rumah saudara kalian, ini hadis yang sahih ya, maka bersihkanlah pakaian kalian. Ini satu, Pak. Bersihkanlah pakaian kalian dan bersihkanlah tunggangan kalian. Tunggangan kalian. Ini perintah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Artinya bertemu dengan saudara itu dalam bentuk yang paling sempurna. Kita berkunjung ke rumah saudara kita, bersihkan baju kita, bersihkan ya motor kita, bersihkan mobil kita, itu nggak apa-apa. Ini ada orang subhanallah mobilnya itu kalau nggak mogok nggak diservis. Nah, luar biasa. Udah mogok baru diservis, Pak. Motornya nggak dicuci sampai benar-benar kotor baru dicuci. Nggak seperti itu, ikhwan. Ya, ada perintah dari Rasulullah itu lihat dalam hadis Bukhari itu. Berkunjung ke rumah saudara, bersihkan pakaian, ya, bersihkan tunggangan. Nah, ini bagian dari ihsan, ya, menyempurnakan kebaikan yang sedang dikerjakan. Sedangkan ihsan menurut syara, tadi menurut bahasa, adapun menurut syariat dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, ihsan itu mengandung kesempurnaan ikhlas kepada Allah dan perbuatan baik yang dicintai oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin, falahu ajruhu 'inda rabbih wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Bahkan barang siapa yang menyerahkan diri hanya kepada Allah sedang dia berbuat kebaikan, maka baginya pahala pada sisi Rabb-nya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Saya baca sampai pada poin terakhir. Agama Islam mencabut ketiga istilah ini, yaitu Islam, iman dan ihsan. Sebagaimana terdapat dalam hadis Jibril alaihissalam ketika datang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan seluruh para sahabat. Tadi hadis yang kita jelaskan tadi. Kemudian Syekh Shalih Fauzan menyebutkan tentang makna hadis Jibril alaihissalam. Di sini Bapak Ibu dimuliakan Allah, ya. Al-Baqarah 112, ya. Allah menyebutkan di antara sifatnya orang yang berbuat ihsan, ya, dia selalu merasa dilihat oleh Allah. Tanamkan ini Bapak Ibu. Nah, ini susah memang. Kalau kita, Pak, di setiap sudut rumah kita, sudut kantor kita ada CCTV, kira-kira antum jadi orang baik terus enggak? Orang baik terus antum. Subhanallah, ya, kita akan menutur kata, di mobil ada CCTV, di rumah ada CCTV, di masjid ada CCTV. Dilihat oleh orang yang punya kedudukan, dilihat oleh bos kita atau orang yang kita segani. Kita pasti menjaga sikap kita tuh. Ngomongnya baik, ngomongnya santun. Lihat orang yang di kamera-kamera itu kan ngomongnya baik terus tuh. Nah, anak-anak muda, sodako, baik terus. Ada kamera, ada video. Karena manusia tidak ingin dilihat aibnya gitu. Tapi tanamkan pada diri kita, CCTV itu ada pada seluruh makhluk. Dan itu adalah buatannya Allah. Allah Al-Basir, Allah Maha melihat, Pak.
Ini CCTV yang abadi sampai hari kiamat. Maka tanamkan pada diri kita teman-teman sekalian, ya. Jangan terlalu takjub melihat teknologi yang ada sekarang. Tapi takjublah kepada manusia yang membuatnya, Pak. Ada orang subhanallah ya, dia beli kacamata, Pak. Ada ikhwan yang bilang, Ustaz, antum tahu Ustaz? Dia dekat sama saya. Ini kacamata Ustaz. Bukan ini ya, ini murah lah. Kacamata saya Ustaz, itu harganya 15 juta Ustaz. 15 juta kacamata aja. Dia sebutkan keutamaannya, kacamata ini hebat luar biasa gitu. Nah, banyak orang yang seperti itu, Pak, ya. Dia mungkin takjub dengan alat teknologi, ya. CCTV, mungkin ada lagi mungkin apa ya, mungkin digital sekarang lah, macam-macam lah kan. Tapi terkadang orang lupa. Mestinya kita takjub kepada zat yang menciptakan, Pak. Orang takjub kepada kacamata yang mahal, tapi lupa dengan siapa yang membuat mata. Kacamata mahal, HP mahal, ya, mobil kita mahal. Kalau kita nggak punya kaki, nggak ada nikmat ngegas tuh, nggak ada nikmatnya lagi. Tapi orang lupa sama kakinya tuh. Betapa banyak orang yang bangga pakai sepatu mahal, sampai cara jalannya berubah. Ibu-ibu ingat itu, ya. Kalau beli tas bagus, jangan dilihatkan terus mereknya sama orang-orang yang susah, kasihan. Orang pakai tas bagus, pakai sepatu bagus, Pak. Subhanallah, ada ikhwan, dia cerita, Ustaz, saya pernah ke Perancis, dia bilang, saya dilihatkan harga sepatu 550 juta. Untuk kaki, Pak, subhanallah. Takjub dengan sepatu mahal nggak berguna kalau kita nggak punya kaki. Tapi orang lupa dengan siapa yang menciptakan kaki. Sepatu dibersihkan terus, kakinya nggak pernah digosok tuh, subhanallah. Nggak pernah dipakai wudhu. Itu manusia seperti itu, Pak. Dia lupa dengan nikmat yang Allah berikan kepada dia. Maka di sini dalam surah Al-Baqarah 112 Allah mengatakan sifatnya orang beriman, ya, la khaufun alaihim. Ini poin terakhir insyaallah. Orang beriman itu tidak pernah takut dengan sesuatu yang belum terjadi. Misalnya ibu-ibu takut diceraikan sama suaminya. Ada tadi datang nggak dia? Datang sini, alhamdulillah nggak ada orangnya. Dia sharing sama saya, Pak. Dia ibu-ibu 2 orang sharing sama saya. Ada istri saya di sebelah. Dia sharing tentang masalah kehidupan rumah tangganya. Awalnya saya malas kan, sharing-sharing, tak penting tanda masalahnya gitu. Maksud saya kalau nggak terlalu masalah, tanyain aja lah di WhatsApp gitu. Tapi mungkin kayaknya agak gawat masalahnya. Sampai saya sediakan waktu tadi habis asar. Ternyata ya benar gawat masalahnya, Pak. Biasanya akhwat atau ibu-ibu kalau sudah gawat masalah pasti menanya sama ustadz. Atau mungkin ngajak ketemuan. Saya ketemu, memang gawat masalahnya. Masalahnya adalah masalah harta. Dia di posisi di mana dia ada harta 25M. Saya dengarnya 25M. Berarti orang kaya yang datang nih, saya bilang kan. 25M, Pak. Tapi hartanya bermasalah. Akhirnya dia harus berantem sama suami, harus berantem sama orang tuanya sendiri. Jadi ini terjadi antara suami dia dengan ibu kandung dia. Dia bingung sekarang harus bersikap apa. Dijelasin semuanya. Suaminya katanya sudah kenal sunnah, ya. Tapi jatuh juga kepada masalah riba di situ. Akhirnya kita jelaskan. Dia bilang, Ustadz, saya takut diceraikan, Ustadz. Saya bilang, orang beriman jangan pernah takut diceraikan. Ibu-ibu yang di belakang jangan pernah takut diceraikan. Kalau ibu berada di atas kebenaran, Allah akan bersama kita. Nabi Adam alaihissalam, Pak, ketika diturunkan dari surga, apa kata Allah? La khaufun alaihim walahum yahzanun. Wahai Adam, aku keluarkan kau dari surga, hidup kau di dunia bersama istrimu. Kan begitu kata Allah. Allah sebutkan Nabi Adam itu la khaufun. Nabi Adam tidak pernah takut. Maksudnya apa? Nabi Adam alaihissalam tidak pernah takut menjalani kehidupan di dunia, di bumi. Hanya berdua, Pak. Walahum yahzanun. Nabi Adam juga tidak pernah bersedih berlebihan ketika dikeluarkan dari surga. Itu sifat orang beriman seperti itu. Untuk sesuatu yang akan datang jangan terlalu takut. Kita berusaha berikhtiar, ya. Ada orang subhanallah saking takutnya menjaga kesehatannya, Pak, muncul teori-teori aneh kadang-kadang. Saking takutnya sama kesehatannya.
Kita ikhtiar jaga kesehatan iya. Tapi kalau sampai pada titik takut sakit, takut ini, takut itu. Ada orang takut naik pesawat, ini juga berlebih-lebihan nih. Siapa yang takut naik pesawat di sini? Ada enggak? Ada jemaah saya, saya nanya Ustaz, kalau seandainya saya takut naik pesawat, apakah saya kurang tawakal Ustaz? Anda bilang, kalau ketakutan itu wajar tuh nggak ada masalah. Kita di atas kita takut tuh wajar. Yang tidak wajar kalau merasa aman naik Garuda, Lion Air merasa ragu-ragu. Itu tidak tawakal itu, Pak. Nah, itu tak tawakal itu. Ada orang nanya, Ustaz, anak kalau naik pesawat harus Garuda, Ustaz. Kenapa? Kalau Garuda tuh hati saya tentram, aman rasanya. Nah, ini udah menggantungkan kepada makhluk ini. Nggak boleh, Pak. Tapi kalau alasannya naik Garuda tidak ada delay ya misalnya, atau hal-hal lain lah, fasilitas mungkin. Tapi kalau merasa aman ya dan melebihi dari penjagaan Allah, ini nggak boleh. Sampai ada orang nggak mau, penting Garuda gitu, subhanallah. Ya kita boleh ikhtiar, tapi jangan berlebih-lebihan. Ya, jangankan di atas pesawat, di sedang duduk kita bisa meninggal dunia sekarang. Ya tidak bisa. Dan orang beriman juga tidak takut, tidak bersedih dengan sesuatu yang sudah lampau. Nabi Adam gak sedih dia, Pak. Kesedihannya selesai. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maafkan saya, ampuni saya ya Allah, kata Adam alaihissalam. Kalau kau tidak rahmati saya termasuk orang-orang yang merugi. Selesai. Adam dikeluarkan dari surga, dia jalani kehidupan dia. Jangan larut dengan kesedihan yang telah lalu. Ini sifatnya orang beriman. Dulu kita pernah buat dosa, dulu kita pernah zolimi orang, bismillah. Inilah sifatnya Nabi Adam alaihissalam yang juga harus dimiliki oleh orang-orang yang setiap beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini bisa pada pertemuan ini, karena juga pada pertemuan berikutnya insyaallah. Kalau ada pertanyaan sebelum kita tutup, dipersilakan Bapak Ibu. Kalau ada yang mau bertanya, fadal ya. Ibu-ibu kalau ada ditulis boleh, nanti diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, izin bertanya, titipan pertanyaan. Ustaz, ana izin bertanya, apa hukumnya meminta diruqyah dengan ruqyah syariah? Apa benar jika kita meminta diruqyah syariah kita tidak bisa masuk surga tanpa hisab? Jazakallahu khair. Hukum meminta ruqyah, kata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, ada 70.000 golongan yang mereka masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Salah satunya orang yang tidak minta diruqyah. Di sini Syekh Abdul Muhsin dan Syekh Abdul Razak Al-Badr itu pernah menjelaskan makna dari hadis ini, Pak, dan para ulama-ulama yang lain, ya. Poin yang pertama ya, orang yang tidak mendapatkan keutamaan tanpa hisab, tanpa azab, itu orang yang meminta ruqyah ya, padahal dia masih mampu meruqyah diri dia sendiri. Itu poin satu. Dia masih mampu meruqyah diri dia. Ruqyah ini, Pak, bukan harus ustadz ngeruqyah, enggak. Ruqyah itu zikir pagi petang, itu ruqyah. Ruqyah itu namanya apa? Ruqyah itu adalah bacaan artinya, raqa. Namanya bacaan, mantra-mantra tapi sesuai dengan syariat. Orang baca Quran itu ruqyah namanya, ya. Zikir pagi petang itu ruqyah. Kita sedang meruqyah diri kita. Kalau masih mampu meruqyah diri sendiri, maka ruqyah, ya. Jangan minta sama orang lain. Dikhawatirkan hilang keutamaan tadi. Yang kedua, orang minta di ruqyah yang tidak syar'i. Ruqyah syirkiyah, ya. Ini yang tidak boleh, ya. Keutamaan tadi. Minta di ruqyah tapi sama dukun misalnya, sama jampi-jampi atau sama paranormal dan sebagainya lah, walaupun tidak normal sebenarnya gitu ya. Itu, Pak, itu tidak boleh ya. Nah, kondisi yang ketiga, kalau seandainya dia sudah tidak mampu meruqyah diri dia nggak mampu, sementara memang dia harus diruqyah, Pak ya, maka ketika ada ustadz yang meruqyah dia atau orang yang faham meruqyah dia, maka tidak mengapa kan ya. Sebagaimana para sahabat pernah meruqyah pimpinan kaum, dikasih satu kambing oleh kaum itu. Jadi ketika memang dibutuhkan
tidak bisa meruqyah diri dia lagi, maka dia boleh meruqyah dan dia tidak hilang keutamaan tadi. Walau dia pernah diruqyah karena memang hajat, kebutuhan yang sangat mendesak, maka dia tetap mendapatkan keutamaan tadi insyaallah walaupun dia minta diruqyah. Nah, yang menjadi masalah di zaman ini ya, banyaknya para ustadz, para dai sedikit-sedikit ruqyah. Nggak ada ahli ruqyah di zaman salaf, Pak. Mana ada ahli ruqyah? Ibnu Katsir ahli ruqyah nggak ada. Imam Abdullah Mas'ud ahli ruqyah nggak pernah ada. Yang ada ahli fikih, ahli hadis ada. Ahli ruqyah tidak ada. Karena di zaman ulama salaf dulu, orang memang terbiasa meruqyah diri sendiri. Ya. Kalaupun harus diruqyah memang kondisi mendesak, bukan profesi. Ya. Bukan daurah, ada daurah ruqyah sekarang, subhanallah. Setahu saya daurah tauhid yang ada, Pak. Daurah tauhid, daurah fikih, daurah ruqyah ada. Apa yang diajarkan dalam daurah ruqyah tadi? Kalau diadakan daurah ruqyah untuk menjelaskan, tidak ada masalah. Tapi kalau ada pelatihan pula, ini yang jadi masalah. Ada pelatihannya, ada sekian nafasnya, ini beda, ini udah kacau nih, Pak. Makanya para ulama ada yang berani mengatakan klinik-klinik ruqyah itu adalah bid'ah. Ada yang mengatakan. Dan banyak ustaz sunnah mengatakan ini juga. Ya. Klinik-klinik ruqyah itu adalah bid'ah karena nggak pernah ada di zaman para sahabat klinik-klinik itu. Makanya sekarang kita hidup di zaman di mana orang diruqyah. Ya. Padahal ruqyah ini dilihat dulu Bapak Ibu. Ada seorang syekh ya di Jamiah Islamiyah, dia cerita. Ada orang sakit, Pak. Sakit dia. Akhirnya diruqyah oleh Syekh bin Bas pada waktu itu. Ini dosen Jamiah Islamiyah cerita gitu. Insyaallah ini kisahnya sahih ya, karena langsung Syekh bin Bas meruqyah orang ini sampai berkali-kali nggak sembuh-sembuh. Ya, nggak sembuh-sembuh. Akhirnya kata Syekh bin Bas, bawa dia ke rumah sakit, kata Syekh bin Bas. Dibawa ke rumah sakit, dikasih obat, sembuh, subhanallah. Yang tadinya linglung, bingung, sembuh. Dikasih mungkin obat penenang, sembuh. Kata Syekh bin Bas rahimahullah, tidak semua orang yang bingung itu harus diruqyah. Terkadang harus diobati oleh dokter gitu loh, Pak. Jadi jangan sedikit-sedikit, oh ini ruqyah nih. Anak saya hafalannya nggak kuat Ustaz, ruqyah. Nah, ini nggak juga nih. Makanya tuh Pak sekarang. Anak saya dulu biasa ranking 3 Ustaz, sekarang ranking 15. Mungkin perlu diruqyah Ustaz. Perlu belajar bukan ruqyah. Perlu belajar gitu. Nah, hal-hal seperti ini harus kita tempatkan pada porsinya ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Ya, fadhal Pak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, kalau tentang Nabi Adam dikeluarkan dari surga itu, apakah emang godaan iblis atau emang syariah gitu, sebab syariahnya itu? Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari dalam surga ya. Tentu pertama adalah tahta masyiatillah, sudah menjadi takdirnya, ketetapannya Allah Subhanahu wa taala. Karena seluruh yang terjadi dengan makhluk itu Allah sudah tuliskan 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Allah sudah tulis Adam akan keluar, Adam akan digoda oleh iblis ya. Jadi memang ini sudah menjadi takdirnya Allah, itu yang pertama. Adapun memang ada sebab syariahnya dia digoda oleh iblis ya. Jadi ada dua sisi di sini, memang sudah menjadi takdirnya Allah. Adapun penyebabnya memang dia digoda oleh iblis, laknatullah. Maka kata para ulama, tidak benar kalau ada orang mengatakan ya, Adam ini dikeluarkan murni karena digoda setan. Ini juga tidak benar. Ini sudah menjadi ketetapannya Allah ya. Sebagaimana besok ada Dajjal ya. Sebagaimana ada iblis ya. Ada orang nanya, Ustaz, Allah apa tidak jahat Ustaz? Dia ciptakan iblis supaya besok dia masuk neraka. Nah, ini orang-orang main logika ini ya Pak. Bayangkan antum, alangkah miskinnya iblis itu kan, alangkah kasihannya iblis sebenarnya kan begitu. Kalau orang memahami dengan salah agama, kenapa Allah ciptakan iblis? Ya, tiba-tiba dia harus menggoda Adam, tiba-tiba dia disumpahi oleh Allah untuk menggoda anak Adam, dia masuk neraka. Kita nggak boleh bertanya seperti itu. Gitu. Semua perbuatan Allah itu ada ilmunya di sisi Allah. Ya, ada ilmunya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Adam dikeluarkan dari dalam surga, ya, menjadi takdirnya Allah Subhanahu wa taala, dan sebab syariahnya sebagai pelajaran adalah godaannya
godaannya iblis. Kita ambil pelajaran di sananya. Diambil pelajaran di sana. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik, masih ada? Ya, silakan Pak. Ustaz, kalau lagi ada masalah itu kan beribadah jadi ada rasanya gitu. Rasanya apa? Asam, asin? Khusyuk atau lagi tenang. Lagi ini ya, lagi kata. Tapi kemudian bagaimana biar nggak dipalingkan dari maksud dunia gitu Ustaz? Maksudnya gimana? Dipalingkan dari maksud dunia supaya kesusahan itu hilang. Oh, tayyib ya. Ya benar, orang kalau sedang ditimpa musibah, lagi ada banyak masalah ya, biasanya dia cepat kembali kepada Allah. Nah, ini yang benar ya. Banyak juga yang bahlul Pak ya. Lagi ada masalah malah berbuat maksiat juga banyak. Maka ketika kita ada masalah, kita cepat kembali kepada Allah, itu yang diinginkan oleh Allah. Itu yang Allah inginkan seperti itu. Ya. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawabun. Setiap anak Adam berbuat dan yang paling baik mereka kembali kepada Allah untuk bertaubat. Nah, bagaimana kalau misalnya setelah kita kembali kemudian tertipu oleh dunia lagi? Bagaimana? Ya makanya jadi tujuan kita khusyuk itu biar lepas dari Oh, nah. Tujuan kita untuk lepas dari kesusahan dunia. Tidak ada masalah, ya. Kita boleh meminta sesuatu kepada Allah dengan janji yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Misalnya ada orang mau sholat ya, dengan tujuan saya mau sholat malam supaya Allah ya selesaikan masalah saya. Itu boleh ya. Karena Allah berjanji ya, Allah turun setiap sepertiga malam terakhir. Allah mengatakan barang siapa yang minta kepadaku aku kabulkan. Nah, kita boleh mengharapkan itu, boleh ya. Sebagaimana hadis Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, "Dawu mardakum bisadaqah." Obati orang-orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Boleh ya. Tapi tentu yang pertama niat adalah Allah subhanahu, ridhonya Allah itu yang pertama. Niat di bawah itu dan selainnya adalah kita meminta boleh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dulu ada di zaman Ibnu Ishaq ya, disebutkan dalam sebuah riwayat, ada orang yang luka Pak, luka di lututnya sampai dia nggak bisa jalan di zaman tabi'in ya. Dia berobat ke sana kemari nggak sembuh-sembuh. Dia datang kepada Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak mengatakan, kalau kau mau sembuh maka sodakohlah. Sodakoh apa wahai imam, kata dia. Kata Abdullah bin Mubarak, kau cari kampung orang yang kesusahan mendapatkan air. Kau bangun di sana sumur menjadi sumber mata pencarian air mereka. Dia cari kampung, dia orang-orang mudah untuk minum di sana, menggunakan air di sana. Kata Abdullah bin Mubarak, sodakoh yang paling utama memberikan minuman kepada manusia. Setelah itu penyakitnya sembuh. Itu kata para ulama sirah ya. Jadi boleh, tidak ada masalah kita meminta kepada Allah dengan tawasul amal soleh kita untuk dimudahkan urusan kita. Tetapi yang harus kita ingat, kalau seandainya kita sudah mendekatkan diri kepada Allah, Allah tidak kabulkan, maka nggak boleh kita mengumpat Allah. Mungkin ada orang yang sudah sodakoh. Katanya setiap sodakoh diganti. Kok makin miskin saya rasanya sodakoh. Nah ini nggak boleh dia mengumpat Allah ya. Karena boleh jadi sedekah yang dia berikan ya, Allah ganti dalam bentuk yang berbeda. Yang harusnya dia kena penyakit kanker, Allah sembuhkan. Bisa, kita nggak tahu takdir. Yang harusnya dia ditabrak mobil, setelah pulang dari kantor Allah ringankan musibah dia. Karena doa Bapak Ibu itu, pertama doa langsung dikabulkan. Ada orang sebut doa langsung dikabulkan. Yang kedua doanya disimpan di akhirat untuk mengangkat derajat dia. Yang ketiga doanya untuk meringankan musibah dia. Kalau kita banyak sedekah mungkin ringan musibah kita. Yang tadinya kita mungkin ditabrak bis, ditabrak sepeda, itu diringankan musibah itu ya. Makanya perbanyak yang namanya sedekah dan amal-amal soleh. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, cukup insyaallah pada pertemuan ini ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.